Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Ada informasi dari beberapa forum One Piece bahwa chapter 1044 nanti akan lebih menghebohkan dari chapter 1043. Ada juga yang mengatakan bahwa muncul fenomena aneh yang terjadi di Onigashima. Sepertinya fenomena aneh ini berkaitan dengan Luffy yang mulai bangkit. Dalam chapter 1043 yang lalu, Zunisha berkata bahwa dia telah mendengar suara dari genderang pembebasan. Ternyata suara genderang pembebasan itu berasal dari Joy Boy yang menurut Zunisha telah kembali setelah 800 tahun. Saat Zunisha berbicara soal Joy Boy yang telah kembali, terlihat ada Luffy yang sedang tersenyum, lalu terjadi hal aneh pada tubuhnya yang mana itu tampak seperti meleleh. Dari sana, rasanya cukup jelas bahwa perkataan Zunisha tentang kembalinya Joy Boy sangat berkaitan dengan Luffy. Luffy entah bagaimana telah bangkit kembali menjadi Joy Boy yang baru, dan kebangkitan Luffy sebagai Joy Boy ini berkaitan dengan kekuatan buah iblis miliknya. Sepertinya ketika buah iblis Gomu Gomu no Mi hendak mencapai awakening, maka secara otomatis Luffy juga akan bangkit sebagai Joy Boy. Buah iblis Gomu Gomu no Mi memang bukan buah iblis sembarangan, karena telah ada beberapa petunjuk bahwa buah iblis tersebut sangat istimewa. Beberapa waktu yang lalu, Wushu mengaku dia pernah ditugaskan oleh pemerintah dunia untuk menjaga Gomu Gomu no Mi ketika Wushu masih seorang agen CP9. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Gomu Gomu no Mi adalah buah iblis yang cukup penting. Kemudian, bajak laut Akagami mencuri buah iblis tersebut yang mengakibatkan Wushu harus dipenjara. Lagi-lagi, semakin jelas bahwa Gomu Gomu no Mi memang sangat istimewa, sebab Shanks mengincar buah iblis itu untuk dicuri, dan hukuman bagi Wushu yang gagal menjaga buah iblis itu terbilang cukup berat. Menurut admin, Shanks tidak melakukan tindakan itu secara kebetulan. Tindakan yang dilakukan oleh Shanks sangat terencana, karena dia telah mengetahui soal sejarah dan potensi dari buah iblis Gomu Gomu no Mi. Shanks merupakan mantan kru Roger dan juga seorang bajak laut hebat. Sehingga tak heran apabila dia bisa tahu soal keistimewaan Gomu Gomu no Mi. Ketika Shanks tahu bahwa buah iblis tersebut dibawa oleh kapal pemerintah dunia, maka dia mengambil kesempatan untuk mencurinya. Belum lama ini, Gorosei juga sempat membahas soal buah iblis tertentu yang namanya telah dihilangkan dari sejarah. Kemungkinan besar, buah iblis itu adalah Gomu Gomu no Mi. Jadi, Gomu Gomu no Mi ini bukan nama asli dari buah iblis itu, melainkan hanya nama yang diciptakan untuk menutupi nama aslinya. Kemungkinan besar, pada masa lalu buah iblis tersebut dimiliki oleh Joy Boy. Orang-orang pada masa itu tahu tentang hal tersebut, sehingga ketika abad kekosongan berakhir, pemerintah dunia segera mengganti nama dari buah iblis itu menjadi Gomu Gomu no Mi, agar orang-orang tidak tahu bahwa itu adalah buah iblis yang sama yang pernah dimakan oleh Joy Boy. Sekarang ini, ketika buah iblis itu mencapai tahap awakening pada Luffy, maka secara otomatis Luffy pun akan menjadi Joy Boy yang baru. Perubahan Luffy menjadi Joy Boy tentu bukan hanya sekedar faktor dari buah iblis saja, melainkan karena Luffy memang reinkarnasi dari Joy Boy. Dalam dunia One Piece, perihal takdir merupakan hal yang sangat penting. Jadi Luffy sebagai reinkarnasi dari Joy Boy memang telah ditakdirkan untuk memakan Gomu Gomu no Mi. Ketika nanti Luffy bangkit sebagai Joy Boy, menurut admin Luffy tetaplah Luffy. Dalam artian, sifat, kepribadian, dan ingatan Luffy tidak akan berubah. Namun, yang akan berubah pada Luffy hanya kekuatannya saja. Luffy akan menjadi semakin kuat dan bisa menggunakan kemampuan yang sama dengan Joy Boy dalam penggunaan Gomu Gomu no Mi. Dengan begitu, Kaido pasti akan kalah oleh Luffy karena kekuatan Luffy telah semakin meningkat. Bahkan, orang-orang di Pulau Onigashima yang menyaksikan pertarungan Luffy melawan Kaido pun akan tercengang ketika melihat kemampuan baru Luffy. Berhubung Luffy telah menjadi Joy Boy yang baru, sepertinya akan terungkap juga beberapa hal menarik tentang Joy Boy yang lama.
Di Wano Kuni ada beberapa poneglyph. Bisa jadi, dalam salah satu poneglyph di sana terdapat berbagai informasi menarik tentang Joy Boy dan itu akan dibaca oleh Robin. Kemudian, Zunisha juga akan banyak menceritakan tentang Joy Boy pada masa lalu, mengingat Zunisha merupakan rekan dari Joy Boy. Informasi-informasi tentang Joy Boy itu, menurut admin antara lain adalah siapa nama asli Joy Boy dan apa keterkaitan Joy Boy dengan abad kekosongan. Soal nama asli, sepertinya Joy Boy pada masa lalu bernama Nika yang dikenal sebagai Dewa Matahari. Jadi, Joy Boy ini hanya julukan saja. Sedangkan soal keterkaitan dengan abad kekosongan akan diceritakan seperti apa peristiwa ketika 20 kerajaan yang mendirikan pemerintah dunia menghancurkan kerajaan kuno pada masa lalu, yang mana ini juga berkaitan dengan Im Sama. Selain itu, hal penting tentang inisial D pun akan mulai terungkap. Dari mana itu akan terungkap? Besar kemungkinan dari jurnal Oden. Memang Oden telah merobek bagian terpenting dari jurnal tersebut. Namun, sepertinya bagian terpenting itu hanya tentang harta legendaris One Piece dan Pulau Laftel saja. Sedangkan tentang inisial D masih ada di sana. Kepanjangan dari D pada akhirnya akan segera diketahui, walaupun misteri-misteri lain soal D masih akan terjaga hingga nanti terungkap di Pulau Laftel. Selain Zunisha akan menceritakan soal Joy Boy, kita juga akan mengetahui apa sebenarnya kesalahan yang diperbuat oleh Zunisha pada masa lalu yang membuat Zunisha dihukum untuk terus berjalan. Seperti yang kita tahu, sekarang ini Zunisha telah berada di dekat Wano Kuni. Dia juga sedang melangsungkan pembicaraan dengan Momonosuke. Keterlibatan Zunisha dalam arc Wano Kuni menandakan dia akan mendapatkan cukup banyak sorotan pada cerita nanti. Maka dari itu, admin cukup yakin bahwa kesalahan dari Zunisha pada masa lalu akan mulai terungkap. Kemudian, akan ada kilas balik juga yang menjelaskan soal hubungan Wano Kuni dengan kerajaan kuno. Wano Kuni bisa dibilang adalah rekan dari kerajaan kuno, karena leluhur keluarga Kozuki di Wano Kuni menciptakan poneglyph. Semoga saja dalam kilas balik itu, kita bisa sedikit melihat seperti apa kehidupan di kerajaan kuno saat kerajaan itu masih berdiri. Nah itu tadi prediksi tentang One Piece chapter 1044 dan kedepannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.